selamat datang di channel Dwi Katlia Divination. Aku Debbie, dan di video kali ini, video pertama kita sebenarnya, aku mau mempersembahkan monthly zodiac reading buat kalian. Nah, monthly zodiac reading ini sendiri udah menjadi janji aku ya di akun Instagram aku. Jadi buat kalian yang baru banget buka video ini dan belum tahu bahwa Dwi Katlia juga punya Instagram account di @dikatlia.tarot. Nah, di situ kalian bisa follow Instagramnya karena di Instagram itu akan lebih banyak lagi informasi tentang tarot. Tentu aja aku suka ngadain interaktif reading, jadi buat kalian semua yang memang pengen coba gabung dan nyobain, bisa banget di follow, dan juga di situ ada informasi untuk book reading sama aku. Nah, disclaimer aja, di video kali ini aku akan mulai untuk monthly zodiac reading di bulan Mei 2020. Semua ini sifatnya adalah prediksi atau divination. Jadi prediksi ini bisa berubah tergantung dari keputusan yang memang kamu ambil. Jadi disclaimer aja, ini itu bukan ramalan pasti yang gak akan bisa berubah. Ini adalah divination yang bisa selalu berubah bergantung dengan keputusan yang kamu ambil. Nah, sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan mungkin bisa like juga dan turn on notification untuk mendapatkan notifikasi kalau aku upload video yang baru. Buat kalian, setelah opening ini, aku menyediakan timestamp di description video. Jadi kalau kalian mau langsung jump in ke zodiak kalian, bisa klik aja waktu-waktu atau menit-menit yang udah aku tulis, dan di situ langsung bisa ke reading kalian. So, enjoy the video. Oke, jadi ini adalah zodiak pertama kita untuk para Aries. Di sini aku udah ada punya 4 grup gitu ya. 4 grup kartu yang semuanya tertutup. Ini adalah kondisi kesehatan kalian. Yang ini adalah kondisi keuangan kalian. Ini adalah kondisi pendidikan atau karir kalian. Jadi kalau kamu yang masih sekolah, pendidikan kamu. Untuk kamu yang udah mulai berkarir, karir kamu. Dan ini yang terakhir, kayaknya yang paling ditunggu-tunggu adalah love life atau romansa kamu. Nah, kita akan mulai dulu dari gimana sih kondisi kesehatan kamu, terutama sekarang kan lagi ada pandemi ya, dan gimana sih kamu untuk bulan depan. Oke. Jadi di sini kamu dapat King of Wands in reverse dan ada Queen of Pentacles in reverse. Jadi ini dua-duanya in reverse ya. Kalau yang aku lihat di sini, karena memang Aries itu pekerja keras dan pasti mau gimana pun kondisinya, kamu akan selalu berusaha untuk bisa menunjukkan leadership kamu. Jadi kamu itu pekerja keras dalam segala aspek. Nah, itu yang membuat kamu kurang begitu memikirkan kondisi diri kamu sendiri. Jadi yang kalau memang kamu kondisinya masih work from home atau kalau misalnya sekolah masih dapat tugas di rumah, kayaknya kamu tuh masih fokus banget deh sama project-project itu, karena kan kamu memang dasarnya nggak bisa diem nih orangnya. Jadi kamu akan sangat fokus untuk mengerjakan sesuatu sampai kamu tuh lupa sama kondisi kesehatan kamu sendiri. Apalagi di masa-masa kayak gini, kamu tuh penting banget untuk menjaga daya tahan tubuh kamu. Dan di bulan Mei ini, kalau kamu nggak mau memulai untuk lebih perhatian lah, untuk lebih memikirkan kondisi kesehatan kamu, bisa-bisa kondisi kesehatan kamu menurun kayak gitu di sini. Jadi harus diperhatikan ya. Mungkin sekarang kondisi kalau memang lagi di stay at home atau di rumah aja gini, lebih baik kamu fokus untuk bikin diri kamu happy. Entaran dulu deh hal-hal yang lainnya gitu. Jadi kamu lebih fokus untuk bikin kamu sendiri juga lebih senang, kamu sendiri juga lebih perhatian. Apalagi kamu seringnya tuh lebih memikirkan gimana kamu bisa ya berguna, gimana kamu bisa show up buat orang lain kayak gitu, di pekerjaan kamu kah atau di pertemanan kamu dan lain-lain. Kamu mau tetap ada dan tetap terlihat kayak gitu. Jadi berusaha untuk tetap aktif di kondisi kayak gini memang agak sulit, sehingga akan menguras energi kamu juga, takutnya berimbas sama kesehatan kamu. Jadi jaga kesehatan kamu karena di bulan Mei agak sedikit menurun. So make sure kamu makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, dan enjoy, relax. Karena kan lagi di stay at home, lagi di rumah aja, jadi lakuin segala hal yang bikin kamu senang dan bikin kamu naik energinya gitu. Nah, setelah kesehatan nih, kita akan ngebahas soal keuangan. Oke. Jadi
Oh iya, ini aku nggak nunjukin shuffle di depan kamu ya, karena harus menghemat waktu, karena masih ada 11 zodiak lagi. Di sini ada Seven of Pentacles dan ada Death. Jadi gini, Aries itu uh, untuk kamu yang sunnya di Aries atau majority-nya lah, zodiaknya memang di Aries, sun in Aries, kamu itu orang yang memang seneng belanja, seneng boros. Kok seneng boros? Maksudnya lumayan boros lah gitu ya. Senengnya belanja, senengnya mengeluarkan uang. Tapi di sini di bulan Mei 2020, aku ngelihatnya kalau kamu memang punya tabungan atau kamu lagi ngerjain sesuatu, aku rasa profit atau kesempatannya akan datang di bulan Mei. Tapi yang datang itu bukan di awal-awal bulan Mei, tapi lebih ke akhir, karena di sini kamu masih harus menunggu dengan adanya Seven of Pentacles. Mungkin agak-agak di bulan Mei, awal-awal bulan Mei, kamu ngerasa keuangan kamu mulai menipis nih, kayak gitu. Kamu akan mulai menipis keuangannya, tapi nanti pas sudah mau selesai akhir bulan Mei, kamu malah mendapatkan misalnya kamu udah nabung, atau misalkan kamu uh, punya bisnis sesuatu, akan ada pemasukan kayak gitu. Jadi akan ada pemasukan, tapi lebih, aku lihatnya lebih ke akhir-akhir, karena kamu masih harus menunggu di sini. Nah, untuk kartu Death, jadi gini, kamu itu harus mulai mikirin spending kamu. Aku ngerti kamu misalnya mau ngebantu orang lain, atau aku ngerti ada kebutuhan yang menurut kamu lebih penting, tapi di sini kamu harus mulai mengakhiri beberapa pengeluaran kamu yang nggak penting. Karena kalau udah kayak gini, kamu harus lebih fokus sama gimana lebih hemat lagi, kayak gitu. Jadi di sini harus ada pengeluaran kamu yang berakhir, karena kalau enggak nanti keuangan kamu agak kacau. Jadi di Mei ini kamu dianjurkan untuk ya pasti sabar menunggu, keuangan kamu pasti akan masuk nih, profitnya pasti akan masuk, akan ada pemasukan, akan ada revenue buat kamu. Tapi di kartu The Death ini kamu dikasih tahu untuk yuk, kalau misalkan ada pengeluaran-pengeluaran yang memang nggak perlu, kayaknya udah deh, jangan di stop lagi, jangan beli itu lagi. Misalkan Netflix, ya padahal lagi perlu ya kalau lagi stay at home kayak gini. Misalnya kamu lagi langganan streaming online gitu, tapi kamu ngerasa kayaknya nggak perlu-perlu banget deh, kayaknya sama stay at home ini gue nggak nonton atau gimana gitu ya, itu mungkin bisa di cut. Atau misalkan apapun itu pengeluaran yang udah nggak penting, atau misalkan kamu sering makan di luar, ya udah kamu bisa beli aja di supermarket bahan mentah, kamu masak sendiri. Yang penting coba lihat jangan sampai kamu boros atau tetap spending uang tuh seperti sebelum ada pandemi atau stay at home ini, karena di sini takutnya nanti malah chaotic keuangan kamu. Nah, setelah keuangan kita akan masuk ke pendidikan dan juga karir. Congratulations. Wah, bagus sih. Ini bagus banget buat kalian para Aries, karena di sini kamu dapat kartu The World dan juga Judgment. Yang aku lihat di sini baik pendidikan atau karir ya. Baik pendidikan atau karir, kamu bisa dibilang mencapai apa yang kamu mau. Kalau misalkan kamu bekerja nih, kamu punya bisnis atau kamu bekerja, aku rasa di sini kamu akan dapetin keuntungan meskipun kondisinya kayak gini ya. Meskipun kondisinya kayak gini, mungkin ada apa ya? Mulai dari misalnya pendapatan kamu masih tetap berjalan dengan baik kayak gitu. Pokoknya untuk pendidikan dan untuk pekerjaan semuanya baik-baik aja. Justru lebih daripada baik-baik aja, kamu accomplish goal kamu di bulan Mei. Kalau kamu memang sekarang lagi punya goals, apalagi yang bekerja ya, misalkan kamu lagi ada project, itu tuh akan kelihatan goalsnya tercapai di bulan Mei. Nah, tapi walaupun tercapai, udah accomplish, kamu juga harus refleksi lagi, sharing ke orang lain. Jadi jangan ngerasa puas dan lebih kayak oh ya udah gue udah berhasil nih, misalkan kayak gitu. Jadi ya gue nikmatin aja, enggak, tapi di sini kamu lebih harus berbagi lagi, sharing lagi, be the Aries you are. Jadi jadilah Aries yang sesungguhnya, dimana kamu senang sharing sama orang, kamu senang jadi pusat perhatian, kamu senang ngeliat orang lain gitu loh. Jadi kamu berbagi juga sama mereka supaya mereka bisa mengikuti jejak kesuksesan kamu. Karena baik pendidikan, misalkan kamu masih kuliah nih, kayaknya kemarin habis UTS atau UTS ya. Kalau habis UTS nilai kamu udah bagus, yuk sharing gimana sih tips-tips belajarnya. Atau kalau kamu kerja atau punya bisnis, kayak bisnis kamu mulai membuahkan hasil setelah kamu melakukan planning marketing kamu, ternyata mulai lebih banyak audiens yang lihat. Atau misalkan kalau kamu punya project kamu akhirnya di approve sama bos dan lain-lain, itu akan terlihat di bulan Mei. So congratulations. Nah, kalau yang ini adalah tentang love life atau romansa.
Page of Wands in reverse, dan juga Temperance in reverse. Jadi aku ngebagi ya kartu Page of Wands ini, aku bagi untuk kalian yang belum punya pasangan. Untuk kalian yang belum punya pasangan, yang aku lihat di sini, kamu kayaknya agak-agak worry ya. Jadi sebelumnya tuh kamu agak-agak worry, sehingga di bulan Mei ini kamu yang tadinya mau deketin cewek, kayaknya, atau cowok gitu ya, si orang yang lagi mau kamu deketin ini tuh jadi belum ada pengembalian perasaan sama kamu. Jadi kalau kamu yang memang belum punya pacar dan berharap Mei dapat pacar, kayaknya di sini belum. Kalau kamu sampai sekarang masih diem-diem aja. Jadi di sini aku ngelihat Aries tuh lagi pasif energinya, lagi pasif untuk hubungan romansa. Jadi kamu lebih pendiam, lebih kayak aduh gue bosan deh kayaknya kalau chattingan terus dan apa segala macam, karena kan kamu juga mudah bosan orangnya. Nah di sini kamu memang kalau suka harus kejar, harus lebih perhatian lagi, chat lagi atau hubungin lagi kayak gitu. Jadi jangan sampai dia lepas, karena di sini kamu kayak cuma pengen doang tapi kamu belum maju buat orang yang kamu kejar ini gitu. Itu buat kamu yang lagi belum punya pasangan. Nah untuk kamu yang baik udah punya pasangan atau misalkan sudah menikah, di sini kamu dapat Temperance in reverse. Aku rasa energi kamu sama pasangan tuh lagi agak kurang di bulan Mei tuh hati-hati, karena akan bukan cekcok sih, lebih ke imbalance. Jadi kamu mulai ngerasa nggak nyaman, kamu mulai ngerasa bosen, kamu mulai ngerasa kayak kok kayak gini-gini doang ya, terus mungkin agak sedikit lebih sering emosi kayak gitu. Nah itu kamu harus hati-hati dengan energi Temperance yang in reverse ini. Kamu harus lebih ngertiin pasangan kamu. Jadi jangan kalau misalkan ada sesuatu tuh kamu pendam kayak gitu. Lebih memikirkan gimana sih kalau ada masalah yang kecil, udahlah anggap aja nggak ada. Kalau ada masalah yang besar, dikecilin aja masalahnya. Jadi jangan sampai merusak energi kamu dan pasangan di sini gitu. Oke, jadi itu untuk Aries, monthly reading kamu untuk bulan Mei. Semoga membantu kamu untuk menyimpulkan lagi untuk kesehatan kamu di bulan Mei ini agak menurun. Jadi harus jaga ya, jaga kekebalan tubuh kamu. Jangan terlalu fokus sama hal lain, udah fokus aja untuk istirahat di rumah, jangan kejar yang lain-lain dulu. Untuk keuangan kamu tenang aja, nggak usah dikhawatir. Mungkin kamu memang jadi kurang begitu memikirkan kesehatan, kamu memikirkan keuangan kamu. Di sini keuangan kamu akan baik-baik aja, walaupun mungkin pendapatan kamu akan lebih banyak di akhir-akhir bulan nih, nggak tahu gimana caranya lebih banyak di akhir bulan. Dan tutup pengeluaran-pengeluaran yang memang kamu nggak perlu lagi kayak gitu. Dan lebih baik kamu tabung ya. Jadi kalau sebelumnya kamu lumayan boros, ini udah gak boleh boros lagi. Untuk pekerjaan dan pendidikan, well, congratulations, you will be very happy with what you will get. Kamu akan seneng banget karena di sini goals kamu tercapai. Dan untuk romansa, bagi yang belum punya pasangan, yuk jangan pasif, mulai dideketin. Jangan cuma berandai-andai, tapi approach orang itu lebih lagi. Aries itu kan berani ya, Aries itu courageous yang paling salah satu trait yang paling kelihatan tuh adalah berani, dominannya. Jadi kayak ayo tunjukin itu, karena mau kamu perempuan ataupun laki-laki gitu ya, baik kamu perempuan atau laki-laki, tunjukkan bahwa memang misalnya kamu perhatian untuk perempuan. Jadi kayak nggak usah takut ngerasa tapi kan gue perempuan, masa sih yang gue lebih maju kayak itu. Don't think like that. Sekarang udah 2020. Dan untuk yang punya pasangan, yuk lebih ngertiin pasangan kamu di sini. Jangan sampai banyak cekcok, karena di sini Mei agak-agak nggak balance energi antara kamu dan pasangan. So, jaga kesehatan ya para Aries. Kita masih di tengah-tengah pandemi, mudah-mudahan segera berakhir. Dan ini sifatnya general, jadi kalau memang resonates, take it. Kalau tidak, lepaskan aja, nggak usah diambil, jangan dipusingkan. Dan kalau kamu mau book reading sama aku, kamu bisa langsung ke Instagram aku di @dikatlia.tarot. So itu aja buat para Aries. Jangan lupa untuk subscribe YouTube ini, like kalau bisa, dan juga komen kamu kira-kira pengen video macam kayak apa sih untuk kedepannya. Jadi itu aja. So see you at our next video. Bye bye. Oke, halo para Taurus. Jadi kali ini aku akan melakukan monthly reading di bulan Mei untuk kalian. Aku punya 4 grup.
di sini akan menunjukkan gimana sih kondisi kesehatan kamu untuk di bulan Mei. Yang ini adalah kondisi keuangan kamu, yang ini adalah pendidikan atau karir kamu, dan yang ini adalah love life atau romansa kamu. Jadi yuk kita mulai langsung ke kondisi kesehatan kamu. Oke. Jadi di sini kamu dapat Seven of Swords, kamu dapat Seven of Swords in reverse dan juga Ten of Cups in reverse. Dua-duanya in reverse ya. Yang aku lihat di sini pertama, sorry to say, di bulan Mei ini kesehatan kamu akan terganggu. Balik lagi aku nggak tahu ya penyakitnya apa, atau misalkan kondisi kesehatan kamu tepatnya komplikasinya di mana, balik lagi aku nggak tahu. Tapi di sini memang kondisi kesehatan kamu menurun, dan di sini justru yang salah satu solusi untuk kamu di bulan Mei, kamu tuh para Taurus, jangan ketika kamu sakit kamu tuh diem aja atau kayak udahlah ini sakitnya simple, ini sakitnya bukan sesuatu yang serius. Kamu harus berani ngomong dan memang mengakui bahwa iya, saya tuh lagi nggak enak badan, atau misalnya saya tuh lagi kurang begitu sehat kayak gitu. Jadi supaya itu tuh bisa di-treat gitu loh, itu bisa diobati jauh lebih dini dibandingkan tunggu nanti takut sakitnya makin parah kayak gitu. Karena di sini memang nggak bisa dihindari bahwa mungkin akan ada sedikit gangguan lah di kesehatan kamu di bulan Mei. Makanya kamu harus waspada, jaga kesehatan kamu, jangan sampai itu benar-benar terjadi. Dan di sini di Ten of Cups, kamu jangan malu untuk ngomong ke keluarga kamu atau orang yang kamu percaya bahwa kamu sebenarnya memang lagi gak enak badan atau lagi sakit kayak gitu. Jadi karena dukungan orang-orang itu akan selalu ada untuk kamu. Jadi jangan pernah ragu untuk bilang dan jujur sama kondisi kesehatan kamu. Kamu sendiri yang paling tahu, jangan diumpetin. Aku tahu sih kalau lagi emang masa-masa pandemi kayak gini kita juga jadi suka parno ya, bawaannya parno. Tapi jangan sampai malah nanti kondisi kesehatan kamu yang mungkin sebenarnya terganggunya simple karena kamu gak ngomong malah jadi makin parah. So speak up dan jaga kesehatan kamu, mudah-mudahan tidak terjadi gitu. Nah, kedua adalah kondisi keuangan. Di sini kita punya Three of Wands. Setelah itu juga punya Eight of Swords. Yang Three of Wands-nya dia in reverse, yang Eight of Swords-nya dia up ya. Nah, kalau dari Three of Wands di sini aku ngeliat untuk masalah keuangan juga mungkin di bulan Mei nanti untuk para Taurus lumayan terganggu dan lumayan gimana ya, mungkin yang biasanya kamu dapat penghasilannya banyak sekarang ini agak-agak bergoncang, jadi harus siap-siap. Di sini nih kamu juga dikasih solusi loh, bahwa di Eight of Swords mungkin memang para Taurus itu kan signs yang fix ya, maksudnya tidak mudah untuk beradaptasi gitu, tidak mudah untuk mulai sesuatu yang baru karena kalian lebih suka sama sesuatu yang bikin kalian udah nyaman gitu. Kalian bisa memulai sesuatu yang baru tapi kalian kurang begitu nyaman kayak gitu. Nah, di sini mungkin kalian udah harus mulai memutar pikiran kalian, mulai cari-cari cara gimana sih biar bisa dapat penghasilan tambahan, karena memang kamu diuji untuk yuk buka cara pandang kamu, coba dipikirkan lagi sebenarnya kamu bisa kok dapat penghasilan tambahan di tengah-tengah kondisi bulan Mei nanti kayak gitu, walaupun keuangan kamu terganggu. Jadi kamu memang diberikan kesempatan untuk lebih berpikir lagi yuk, memang saat ini kondisinya kamu harus keluar dari zona nyaman kamu. Oke, dan sekarang kita akan ke pendidikan dan karir. Kamu dapat The Hermit in reverse dan ada Four of Wands. Nah, mirip kayak keuangan. Mungkin di sini salah satu penyebab keuangan kamu berguncang itu karena dari dari karir kamu sih di sini. Baik pendidikan atau karir, di sini aku ngelihat kamu agak ngerasa nggak nyaman di lingkungan itu, dan ada sedikit masalah yang membuat kamu harus menarik diri kamu dari lingkungan itu. Mungkin ada project atau di bisnis jadi agak kurang berjalan lancar di bulan Mei kayak gitu. Tapi jangan takut karena para Taurus, kamu tuh punya support system yang baik. Mau itu keluarga atau teman atau sahabat, akan ada bantuan untuk kamu ketika kamu merasa lagi terpuruk kayak gitu. Yang penting
kamu itu berani untuk ngomong. Jadi jangan memendam semuanya sendiri. Berani ngomong sama orang yang memang kamu percayai, karena para Taurus itu memang orang yang kalau kamu itu di lingkungan kamu, semua orang tuh dependnya sama kamu, kayak gitu. Semua orang tuh percaya sama kamu. So when you are in trouble, the help is always near you. Jadi kamu gak usah khawatir, baik pendidikan atau karir, walaupun memang kamu harus menarik diri dari lingkungan itu atau kamu menghadapi masalah, akan selalu ada support system untuk kamu, gitu. Nah, terakhir untuk romansa, ya, ini baru sekilas aja ya aku lihat Ace of Swords sama Page of Pentacles. Congratulations untuk tadi kan kesehatan agak terganggu, terus keuangan juga agak sulit, sama tadi pekerjaan juga agak-agak ya bikin kamu gak nyaman gitu ya di lingkungan kamu untuk bulan Mei. Tapi di sini untuk romansa kamu, you do a great thing. Jadi untuk kamu yang memang lagi belum punya pasangan, Ace of Swords itu ngomongin sebuah potensi. Intinya sebenarnya Ace of Swords sama Page of Pentacles ini dua-duanya ngomongin potensi. Tapi kalau untuk kamu yang belum punya pasangan, di Ace of Swords ini kelihatan bahwa kamu kayaknya udah di bulan Mei itu adalah waktu yang tepat untuk kamu misalnya mau ngelakuin confession, atau kalau kamu yang misalkan lagi dideketin sama seseorang, kayaknya akan ada perubahan yang membawa potensi benih-benih untuk maju ke step berikutnya. Jadi di sini untuk romansa kamu, you will be happy with it, karena kamu akan gimana ya, ngerasanya tuh kayak berbunga-bunga, terus merasakan sesuatu yang baru. Dan menurut aku di sini memang mungkin bulan Mei adalah bulan dimana kamu bisa mendapatkan kebahagiaan di segi romansa kamu untuk yang belum punya pasangan. Nah, untuk yang udah punya pasangan, baik itu pacar ataupun berkeluarga, Page of Pentacles juga ngomongin sama potensi. Cuma di sini yang aku lihat di bulan Mei, mungkin dari segala hardship yang kamu rasakan di sini ya, para Taurus, mulai dari tadi adalah kesehatan, keuangan, dan pendidikan atau karir kamu, di sini adalah waktu yang tepat untuk kamu dan pasangan jadi lebih connect lagi. Akhirnya ini membuat bond kalian lebih erat. Dan yang aku lihat di sini dengan Page of Pentacles, maupun kalian udah menikah ataupun kalian belum, kalian akan masuk ke kondisi romansa dimana jadi konektivitas antara kalian sama pasangan tuh jadi lebih erat lagi. Terus selain itu juga level up lah gitu loh kedekatannya, terus makin berasa nyaman. Kalau yang tadinya mungkin pacaran, mungkin ada tanda-tanda untuk lebih serius lagi. Yang tadinya yang udah menikah mungkin jadi lebih romantis lagi. Itu ada semua di sini untuk Taurus. Jadi tenang aja. Just to summarize, kamu harus jaga kesehatan ya, karena memang bulan Mei itu agak rough untuk kamu. Dan cara jaga kesehatannya adalah ya pasti dengan makan makanan sehat, ngomong sama orang yang kamu percaya kalau memang kamu sakit biar lebih cepat ditreat. Terus berikutnya untuk keuangan memang agak sedikit sulit, makanya kamu disuruh untuk yuk pikirkan mungkin kira-kira ide apa lagi sih untuk bisa nge-attract lebih banyak pendapatan di hidup kamu di bulan Mei. Dan The Hermit itu juga ngomongin bahwa mungkin kondisi-kondisi di pekerjaan atau pendidikan kamu lagi bikin kamu kurang oke atau kurang nyaman. Jadi di sini go to your support system gitu loh, kunjungi support system kamu, karena sebagai Taurus kamu memang orang yang selalu diandalkan orang lain. Jadi ketika kamu kesusahan, mudah-mudahan akan selalu ada support system untuk kamu. Dan untuk balik lagi untuk romance, everything is good, so be happy. Dan jangan terlalu banyak pemikiran-pemikiran negatif. Let the love comes to you, dan jangan terlalu memaksakan hasilnya harus kayak gimana. Enjoy aja. Kayak gitu untuk para Taurus, mudah-mudahan resonates ya untuk kalian. Dan kalau ada yang memang bagiannya tidak resonates, just leave it, nggak usah dibawa pusing. Dan kalau memang kalian suka, jangan lupa like video ini, subscribe to Dwi Catalia's channel, jangan lupa untuk follow di Catalia.tarot di Instagram, dan juga turn on notification biar kalian tahu video yang akan datang. So, thank you para Taurus. Mudah-mudahan di bulan Mei, despite of the prediction, kalian bisa live happy dan juga bisa menjalankan aktivitas di tengah pandemi kayak gini. Stay healthy. Thank you. Bye. Hai para Gemini. Kalau aku suka nyebut orang-orang dengan sun signs Gemini itu adalah si banyak akal dan si kreatif. Jadi kita lihat ya bulan Mei 2020 ini gimana sih
baik aspek kesehatan kamu, keuangan kamu, pendidikan atau karir, dan love life atau romansa kamu. So let's jump in ke kondisi kesehatan kalian para Gemini. Ada Seven of Cups in reverse dan ada Six of Cups. Nah, dua-duanya cups ya. Balik lagi, Gemini itu memang orang yang sensitif. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, sebenarnya kamu diajak untuk yuk lebih lihat lagi kalau untuk kondisi kesehatan kamu tuh di bulan Mei itu memang baik, prima gitu ya, well balanced, tapi jangan sampai nanti kamu mulai memaksakan diri atau sering keluar atau ngelakuin hal-hal yang karena kamu ngerasa kamu prime, ya I can go for everything I want. Aku bisa ngelakuin apa aja yang aku mau di sini. Nah, itu kamu harus dipikirkan lagi. Jadi jangan sampai kondisi prima kamu terganggu. Padahal di sini Mei kondisi kamu prima, kondisi kamu oke, kesehatan kamu juga baik-baik aja. Cuma di sini mungkin lebih diingetin lagi untuk jangan berbesar hati karena kondisi kamu prima. Jadi kamu mulai bandel, mulai keluar rumah atau mulai ngelakuin hal-hal yang sebenarnya lagi dibatasi saat ini. So stay in alert, jangan meremehkan kondisi, tetap jaga kesehatan kamu. Tapi untuk bulan Mei kesehatan kamu kondisinya oke, gitu. Nah, kita langsung ke keuangan ya. Untuk masalah keuangan kamu, oke, kita ada Death in reverse di sini, dan kita juga punya Two of Cups. Nah, gini, para Gemini, yang aku lihat mungkin beberapa di antara kalian ya, ini karena ini general reading, cuma kalau misalkan sebelumnya kamu pernah merasakan kehilangan uang atau mungkin ada kegagalan yang membuat kamu jadi rugi atau sesuatu tuh, kamu disuruh untuk move on ya, karena di bulan Mei kamu akan ketemu kesempatan baru kok. Kayak istilahnya tuh rezeki akan datang dari tangan yang lain dan kamu akan ketemu orang yang akan membuat kamu tuh punya rezeki itu lagi. Jadi untuk yang lama udahlah diikhlasin aja, dilepasin aja, jangan masih dibawa beban sampai sekarang. Karena kan kamu memang orangnya kreatif nih, Gemini itu kan banyak akal dan kreatif. Jadi kayak kamu akan dapat kesempatan lagi, akan ada orang baru lagi yang misalnya tertarik sama kerjaan kamu atau tertarik sama bisnis kamu, selalu ada potensi seperti itu. Jadi untuk masalah uang yang lalu udah ikhlasin aja, karena kalau kamu fokus sama ini takutnya kesempatan kamu untuk bisa ketemu sama rezeki yang baru jadi sulit karena terganggu sama masa lalu. Yang penting percaya, lihat apakah orang ini yang akan memberikan rezeki lagi ke kamu itu memang orang yang bisa dipercaya. Background check, jangan sampai seperti sebelumnya misalkan ada uang yang hilang. Lebih hati-hati intinya, tapi tenang aja, di sini memang pasti rezeki akan datang untuk kamu di bulan Mei, seperti itu. Nah, melanjutkan ya dari sisi keuangan kita ke sisi pekerjaan. Wow. Di sini wow ya untuk pendidikan dan juga kerjaan. Kalau untuk pendidikan udahlah, nggak usah worry, di sini kamu shining karena memang Gemini tuh pintar gitu loh. Gemini itu memang pintar. Gemini itu jadi ya untuk pendidikan kamu ya kamu akan baik-baik saja gitu, kamu akan bersinar, shining. Ini udah nggak usah diperdebatkan lagi karena you got the sun. Sama kayak pekerjaan, baik itu bisnis atau pekerjaan. Sorry ya kalau ada suara background anjing yang menggonggong. Nah di sini kalau untuk Nine of Pentacles di sini jelas bahwa baik pekerjaan atau bisnis akan membawa rezeki untuk kamu. Jadi menyambut tadi reading di masalah keuangan kamu akan bikin happy lah ya kondisi pekerjaan dan keuangan kamu, apalagi dapat kartu The Sun. Jadi semua akan positif di bulan Mei, nggak usah khawatir, rezeki akan ada. Jadi lupain aja yang lalu. Mungkin di bulan Mei ini adalah waktu dimana kamu akhirnya mendapatkan buah dari kerja keras atau mungkin kesulitan kamu sebelumnya. Yang penting tetap bekerja keras, jujur, waktunya akan tiba di bulan Mei yang bikin kamu happy gitu. Nah, setelah itu kita akan jump untuk ke romansa. Ini mungkin lumayan ditunggu-tunggu ya. Page of Cups and Seven of Swords. Kita mulai dulu dari Page of Cups ya. Page of Cups ini aku peruntukan untuk kalian yang lagi belum punya pasangan. Untuk yang belum punya pasangan, di sini aku ngelihat
mirip-mirip kayak kayaknya Aries tadi deh. Jadi kondisi kamu tuh lagi pasif dan lagi agak kayak kurang pede untuk maju dan untuk ya just show your love gitu loh. Jadi kalau memang kamu tertarik sama seseorang, tunjukkan bahwa kamu tertarik, karena kalau kode-kodean terus ya nggak akan pernah selesai gitu. Tunjukkan bahwa kamu tertarik, tunjukkan perhatian kamu. Atau di sini para Gemini ini lagi masih sama, agak-agak kurang bisa move on dari masa lalu, jadi masih berasanya kayak ragu-ragu aja gitu loh. Nah di situ jangan ya, karena di bulan Mei ini kamu kayak jadinya stagnan hubungannya sama orang yang misalnya kamu mau deketin atau pengen punya hubungan baru, tapi kamunya masih membentengi diri kamu dengan perasaan takut dan ragu. Itu untuk yang lagi belum punya pasangan. Nah untuk yang punya pasangan, baik itu pacaran atau pernikahan, aku nggak mau bikin kalian negative thinking ya, tapi di sini aku cuma mau ngasih tahu kalian untuk lebih berhati-hati lagi kalau kamu punya pasangan, karena di sini takutnya baik dari kamu yang bohong atau bisa juga dari pasangan kamu lagi nggak terbuka sama kamu. Jadi pastikan komunikasi itu lancar, jangan sampai nanti ada kesalahpahaman dan ada sesuatu yang tidak kamu inginkan terjadi dalam hubungan romansa kamu. Jadi pastikan komunikasi tetap terjalin, pastikan kamu selalu bisa dibilang jujur kayak gitu, dan jangan malu untuk tanya sih sama pasangan kamu sebenarnya dia lagi ngerasain apa, lagi kenapa kayak gitu. Dan kalau bisa intensitas komunikasinya dipererat lagi, karena jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan atau ada sakit hati yang muncul dari pasangan kamu. So itu untuk Gemini. Aku mau rangkum lagi untuk masalah kesehatan, kamu prima, kamu sehat, jadi nggak usah khawatir. Kamu di sini jelas-jelas memang akan bisa beroperasi sebagai orang yang produktif. Jadi cuma mungkin diingatkan untuk jangan terlalu kecapean aja, jangan mengejar segalanya di waktu yang sama. Terus untuk keuangan, kamu harus lebih bijaksana lagi. Untuk udahlah lupain aja yang dulu-dulu, mungkin kamu pernah lost money atau kamu pernah gagal, kehilangan uang dan lain-lain, karena rezeki akan datang dan disambut baik dengan pendidikan atau karir kamu. Karir di sini terutama untuk pekerjaan, rezeki akan datang dengan sendirinya. You got the sun. The sun ini salah satu major arcana yang paling positif, dan the sun ini kartunya juga punya punya ikatan batin juga sama aku yang spesial tentang kartu ini. So this is very positive card. Jadi jangan pernah khawatir, karena di bulan Mei memang mungkin bulannya kamu lagi dapat rezeki. Yang penting jangan sampai sombong, tetap saving, karena kita lagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, takutnya butuh sesuatu untuk disimpan ya, untuk tabungan darurat gitu. Jadi jangan malah boros kayak gitu, karena di sini dari segi keuangan dan karir kamu akan dapat rezeki yang berlimpah gitu. Nah untuk hubungan, balik lagi tadi, untuk yang belum punya pasangan, ayo dong jangan hesitate. Kalau memang kamu suka, tunjukkan, jangan merasa ragu-ragu. Dan kalau memang kamu lagi tidak ingin, ya sudah, jangan beri harapan palsu gitu. Nah kalau untuk yang punya pasangan, di sini harus hati-hati, dijaga komunikasinya. Kalau kamu Gemini lagi cuek-cueknya sama pasangan kamu, di sini kayaknya harus mulai lebih perhatian lagi deh. Jangan sampai nanti amit-amit sih ya dia mencari perhatian dari orang lain kayak gitu, karena di sini ada kartu-kartu yang agak sedikit sakit hati nih kayak gitu ya. Ada penusukan dari belakang yang terjadi, cuma mudah-mudahan tidak terjadi. Ini cuma dibilangin supaya kamu lebih perhatian aja sama pasangan kamu dan untuk berhati-hati gitu. So itu dia untuk para Gemini. Kalau misalkan ada yang sesuai, maka syukurlah, diambil baiknya, dijalankan solusinya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Kalau memang ada yang tidak resonates, maka dibuang jauh-jauh aja, karena balik lagi ini general reading, ini tidak mungkin sesuai dengan setiap kepribadian Gemini yang menonton. Jadi kalau kamu memang mau lebih dalam lagi, kamu bisa book reading sama aku, tinggal follow Instagram @dikatelia.tarot, terus kamu follow, di situ ada caranya untuk book reading sama aku. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video channel Dwi Katelia. Dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Bye bye, thank you. Halo para Cancer. Jadi
di bulan Mei 2020 ini aku akan membantu kalian untuk membaca gimana sih aspek-aspek kehidupan kalian di bulan mendatang. Nah, di sini ada 4 grup yang aku bagi. 2 kartu pertama akan menunjukkan kondisi kesehatan kalian. 2 kartu berikutnya adalah kondisi keuangan, berikutnya adalah pendidikan atau karir, dan yang terakhir adalah love life atau romansa kalian. So, kita langsung aja ya, para Cancer langsung masuk ke kondisi kesehatan kalian. The Chariot in reverse dan Death in reverse. Dari 2 kartu ini ada satu pesan yang mau aku kasih tahu untuk para Cancer yang memang suka overthinking, adalah jangan parno. Aku ngerasa kayaknya di kondisi pandemi seperti ini kalian agak-agak parno dan agak-agak takut gitu ya, agak-agak sedikit berlebihan waspadanya, sehingga itu bisa aja loh membuat daya tahan tubuh atau imunitas kalian berkurang. Jadi kalau menurut aku itu, yang pertama, jangan berpikirannya yang negatif terus. Sebenarnya kalian oke, kalian bisa fine-fine aja, jadi kalian lebih banyak ngelakuin hal-hal yang bikin kalian senang aja gitu loh. Karena di sini kelihatan banget kalian tuh ada perasaan takut, ada perasaan kalut, ada perasaan kayak aduh gimana ya, kayaknya udah mulai batuk-batuk nih, pilek nih atau apa, padahal sebenarnya bukan karena hal yang kalian pikirkan gitu, atau mungkin ada aspek-aspek lain gitu. Jadi di sini adalah yang pertama, jangan parno, stay positif, walaupun benar harus waspada tapi jangan berlebihan. Jangan membuat pressure lagi terutama di pikiran kalian gitu. Nah, berikutnya adalah keuangan. Oke, Five of Pentacles sama Eight of Cups. Ya benar, Eight of Cups in reverse sama Five of Pentacles in reverse. So far 2 grup ini in reverse semua ya. Sedikit pesan aja untuk para Cancer, kalau ini kan banyak yang reverse, jadi kalian harus gini, mungkin saat ini kalian lebih banyak worry, overthinking, jadi yuk balik lagi ke hati kalian, assure diri kalian, pastikan bahwa sebenarnya semuanya baik-baik aja, lebih optimis lagi gitu. Nah, di sini balik lagi ada di Eight of Cups in reverse sama Five of Pentacles. Untuk masalah keuangan, di sini sih memang kamu harus ya walk away dari mungkin kebiasaan-kebiasaan spending kamu yang udah tidak bisa diterapkan di kondisi seperti ini, atau kamu dulu sempat ada boros dan lain-lain. Memang kamu harus step away dari hal itu, dan mungkin ada sedikit semacam apa ya, bukan uang yang hilang, tapi lebih ke mungkin kesempatan yang hilang untuk kamu mendapatkan keuangan yang kamu harapkan di bulan Mei. Tapi jangan takut, karena sebenarnya di bulan Mei itu kamu akan bahagia dari segi finansial. Maksudnya kesulitan kamu itu akan selesai. Jadi kalaupun ada kesulitan yang kamu rasakan dari Eight of Cups in reverse, ini adalah sesuatu yang akan pergi nantinya. Jadi kamu akan baik-baik saja, seperti itu. Mohon maaf ya kalau ada suara anjing menggonggong, itu anjing aku lagi main atau sesuatu dah kayaknya. Nah, berikutnya ada untuk masalah pekerjaan atau pendidikan. Ini ada the Tower in reverse, ada the Lovers in reverse lagi. Nih, teman-teman, kalau misalkan ada kartu the Tower in reverse dan the Lovers in reverse, ini memang tidak bisa terelakkan bahwa akan ada masalah ya di bulan Mei. Tapi kalian jangan takut. Masalah baik di pendidikan atau karir kalian kemungkinan besar sih disebabkan ada percekcokan atau perselisihan sama seseorang ya. Akan ada percekcokan atau perselisihan dengan seseorang. Tapi di sini balik lagi, hal itu tuh akan membawa suatu kebaharuan dalam hidup kalian. Jadi jangan merasa bahwa meskipun kalian ada perasaan, ada percekcok atau ada permasalahan, itu tuh bukan sesuatu yang bisa diselesaikan. Walaupun masalahnya tidak bisa dihindari dan memang akan terjadi, tapi pasti deh itu akan membawa sebuah evaluasi dan akan membawa suatu pembaharuan untuk kalian. Jadi jangan ada perasaan kayak aduh ada masalah nih, aku harus gimana ya dan lain-lain. Itu tenang aja, semua pasti akan berlalu. Yang penting kalian hati-hati, dan kalau memang kalian ada percekcokan sama seseorang, nanti di bulan Mei harus lebih sabar dan harus legowo, harus apa sih bahasa legowo, kayak harus ya direlakan gitu ya.
dan ya kalau bisa sih diselesaikan, jangan dibiarkan berlarut-larut seperti itu. Untuk masalah percintaan atau romansa, mari kita lihat. Oke, untuk yang belum punya pasangan, kalian dapat Seven of Wands. Di sini yang aku lihat itu lebih ke kayaknya kalian nih ada beberapa orang yang lagi mungkin kalian ngedeketin banyak orang, baik itu cewek atau cowok, kalian lagi naksir atau ngedeketin banyak orang, cuma mungkin feedback mereka lagi kurang sesuai sama harapan kalian sih di sini. Cuma menurut aku sebenarnya posisi kalian aja, kalian harus lebih steady, kalian harus lebih jaga-jaga lagi di bulan Mei, karena mungkin ada beberapa feedback dari yang kalian harapkan itu tidak sesuai. Tapi balik lagi harus kalian evaluasi, tidak sesuainya itu kenapa, kira-kira ada kesalahan gak dari cara kalian ngedeketin orang itu, atau mungkin kalian diam-diam aja atau pasif-pasif aja. Nah di sini kalian harus lebih perhatikan lagi, jangan sampai nanti malah orang-orang ini makin ngerasa nggak nyaman sama kalian. Tapi tenang aja, kalau memang dia adalah orang yang tepat, itu pasti akan datang ke kehidupan kalian gitu. Nah untuk yang punya pasangan, kalian para Cancer punya Ace of Wands. Untuk yang punya pasangan, baik itu pacar atau sudah married, sudah menikah, di sini sih yang aku rasakan adalah kayak stagnansi gitu ya, ada sesuatu yang delay. Jadi kalau misalnya kalian pacaran, mungkin udah ada perasaan-perasaan ya, kalau untuk para Cancer pasti ingin serius, ingin lebih maju ke tahap berikutnya. Mungkin si dia lagi stagnan nih, lagi nggak menunjukkan keseriusan, atau mungkin kalau udah berpasangan, udah suami istri, mungkin agak-agak ngebosenin, atau kayaknya gitu-gitu aja keseharian kalian, belum ada impian baru yang harusnya dilaksanakan atau dilakukan. Ini kalian harus lebih sabar lagi ya, karena kan memang kondisinya lagi pasif kayak gitu. Yang penting jaga biar kalian tuh nggak negative thinking, soalnya para Cancer ini memang terkenal dengan suka overthinking. Jadi jangan, karena di sini di bulan Mei memang kalian agak sedikit rough, jadi kalian harus lebih mempersiapkan diri, karena bulan Mei bisa aja menjadi bulan yang lumayan bikin kalian stres. Tapi balik lagi kenapa aku bisa bilang mungkin bikin kalian stres, karena ini kartunya banyak in reverse, yang nggak reverse cuma satu. Jadi kalian harus lebih intun lagi yuk. Jadi jangan berpikir, kalian tuh suka berpikir worst case-nya. Nah coba balik lagi ke perasaan kalian, tenangkan diri kalian, relax, karena itu bisa membantu kalian untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti itu para Cancer. Mudah-mudahan yang jelek-jelek dari bulan Mei atau hal-hal yang kurang begitu baik dari bulan Mei ini tidak terjadi. Yang penting kalian harus lebih optimis, kalian harus lebih jujur sama perasaan kalian. Dengarkan isi hati kalian inginnya apa, coba deh diturutin, jangan isi hati kalian jangan ditepis karena worst case, pikiran worst case kalian. Dan di sini kalau memang resonates ambil, kalau tidak lepaskan aja, karena ini balik lagi general reading. Kalau kalian ingin reading yang lebih sesuai dengan kepribadian kalian, karena kan ini aku berdasarkan sun signs ya, sun signs kalian itu di Cancer, maka ini berdasarkan trait dominan Cancer. Kalau memang tidak sesuai, kalian bisa go ke @dikatelia.tarot di Instagram. Kalian bisa lihat caranya book reading sama aku, dan kita bisa ngobrol lebih panjang lagi soal diri kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini, like videonya kalau kalian suka, dan bisa leave comment kalian kira-kira pengen video kayak gimana lagi. Dan I'll see you at the next video. So thank you, take care, stay healthy, and bye-bye. Halo para Leo, kali ini aku mau membacakan reading tentang gimana sih kalian di bulan Mei 2020. Baik itu dari segi kesehatan kamu, keuangan kamu, pendidikan atau pekerjaan atau karir kamu, dan juga love life atau romansa kamu. So let's get to our very first aspect or factors, adalah kesehatan. Wheel of Fortune in reverse, Judgment in reverse. Oke. Dari melihat dua kartu ini aja, kayaknya kita udah bisa memprediksi ya untuk Leo di bulan Mei. Aku ngelihat harus lebih waspada lagi. Sebenarnya aku bisa ada nge-sense perasaan gak nyaman sih di sini untuk para Leo, karena ya jelas aja stay at home atau di tengah-tengah kondisi di mana kalian gak bisa kemana-mana ini ya bikin kalian bosen. Kalian kan salah satu signs yang paling apa ya, kalau bisa dibilang tuh paling
show apa ya, aura yang ya kayaknya kalau kalian ada tuh emang udah aura entertain banget gitu ya. Kalian suka sesuatu yang bikin happy, kalian suka menghibur orang lain, kalian suka jadi pusat perhatian, sehingga ketika kalian harus di rumah sebenarnya ini sedikit banyak mengganggu kondisi mental kalian. Kalian udah bosen, kalian ngerasa nggak nyaman, kalian juga akhirnya berimbas pada kalian jadi uring-uringan, ngerasa nggak enak badan dan lain-lain. Jadi untuk bulan Mei ini kalian harus lebih menjaga kesehatan, karena di sini juga faktor eksternal sangat tidak menguntungkan untuk kalian. Takutnya daya kekebalan tubuh kalian juga lagi menurun di bulan Mei, dan coba pastikan untuk makan makanan bergizi, karena kalau di sini sebenarnya kondisi kesehatan kalian dari dalam tuh baik-baik aja, cuma lebih ke mungkin karena si Leo ini ke sebagian besar dari kalian masih suka keluyuran ya, mungkin jadi harus lebih berhati-hati karena faktor eksternal ini bisa membahayakan kalian kayak gitu. Jadi yuk coba keinginan untuk keluyurannya di urungkan dulu ya Leo, walaupun mungkin memang kalian bosen banget dan pengen pergi keluar, pengen ngelakuin hal-hal yang kalian suka, tapi at this time lebih baik kalian di rumah aja gitu. Nah, berikutnya adalah keuangan. Sebenarnya kalau kita ngomongin keuangan sama Leo ya, Leo itu salah satu orang yang punya sun signs Leo. Mereka adalah salah satu yang menurut aku beruntung karena memang mereka di bless. Ya mungkin Tuhan sudah punya kuasa bahwa mereka di bless dengan, biasanya orang-orang yang lahir dengan sun signs Leo itu punya keuntungan atau positivity di wealth gitu loh. Untuk masalah keuangan tuh sebenarnya mereka nggak jarang kesulitan untuk keuangan gitu ya, karena memang mereka juga free spirit. Jadi mereka orang-orang Leo tuh bisa hidup dari hal-hal yang mereka pasti punya possession gitu, udah hidup dari hal-hal yang mereka memang sudah punya dari awal, baik itu kreativitas mereka, baik itu mungkin keluarga mereka, support dari keluarga dan lain-lain. Intinya orang-orang Leo itu memang sudah terberkati dan harus disyukuri bahwa kalian punya fondasi yang kuat gitu. Nah, untuk The Hermit sama Two of Wands and Reverse, di sini yang aku rasain dari The Hermit sendiri adalah kamu untuk keuangan harus lebih wise, karena memang Leo itu adalah zodiak yang paling boros dari ke-12 zodiak. Leo itu paling boros. Jadi kamu harus lebih berhati-hati, grow wise, karena di sini kayaknya yang aku lihat stay at home bikin kamu kayak masih tetap jajan-jajan aja, masih ngeluarin uang untuk hal-hal yang menurut aku ya mungkin kalian memang nggak nongkrong atau nggak keluar, jadi kalian masih punya spending uang untuk dikeluarkan. Cuma di sini nih, hati-hati di bulan Mei kalian akan dihadapkan sama dua pilihan loh untuk keuangan kalian. Jadi kalian harus lebih wise di sini, karena jelas kalian nanti di bulan Mei akan ada hal yang harus kalian bayar, atau mungkin ada pengeluaran atau sesuatu lah yang bikin kalian jadi bingung nih kayak gitu. Jadi harus lebih wise lagi ya Leo, harus lebih berpikir lagi kayak bener gak ya uangnya, wise gak ya kalau saya, atau bijaksana gak ya kalau saya mengeluarkan uang saya tuh untuk hal yang mau saya beli ini. Kalau itu memang sesuatu yang hanya kalian inginkan, bukan kalian butuhkan, kayaknya harus kalian halt dulu, harus kalian tunda dulu. Jadi pastikan nanti di bulan Mei, karena sepertinya akan ada spending yang lumayan eksesif atau berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya yang mengharuskan kalian harus jadi memilih di antara kebutuhan kalian. Jadi prepare untuk bulan Mei seperti itu. Nah, berikutnya adalah pekerjaan atau pendidikan. Di sini ada The Chariot sama Queen of Cups. Balik lagi, kalau aku bilang orang-orang yang namanya sun signs di Leo itu orang-orang yang memang punya daya tarik sendiri. Mereka tuh biasanya kalau di satu tempat tuh jadi center of the room gitu loh. Jadi kalau untuk masalah pekerjaan dan untuk masalah pendidikan, kalian akan tetap shining, kalian akan tetap bisa jadi pusat perhatian, kalian akan punya daya tarik sendiri. Intinya kalian bisa mengerjakan sesuatu dengan cara kalian sendiri gitu. Jadi dengan The Chariot ini aku ngelihat bahwa powerful dan shiningnya Leo itu akan tetap ada kayak gitu di sini. Kalian akan tetap jadi center of the attention dan kalian akan bisa shining seperti kalian sebelum-sebelumnya dari kondisi ini. Nah, tapi kalau dari Queen of Cups di sini aku ngelihat ada dimana kalian itu koneksinya sama orang lain tuh agak terganggu. Jadi kayaknya lebih baik dibandingkan kalian, mungkin karena kalian juga lebih banyak bad moodnya, lebih baik kalian in tune sama diri kalian dulu diri kalian sendiri sih. Jadi coba pastikan bahwa kalian itu lebih happy,
karena di sini kalau untuk dari hubungan di karir takutnya membuat ada masalah sama orang lain kayak gitu. Baik itu juga pendidikan juga sama, kalau kalian memang lagi bad mood atau ada sesuatu, coba kayaknya dibandingkan beradu pendapat, kayaknya tenangkan diri kalian dulu kayak gitu. Karena di sini takutnya masalahnya itu lebih ada di stabilitas emosi kalian gitu. Itu untuk pendidikan sama karir. Jadi balik lagi ya Leo, nggak usah khawatir, everything is fine, lebih ke stabilitas emosi kamu dijaga aja. Nah, untuk love life. Oke, untuk yang belum punya pasangan, di sini Leo cuma dianjurkan untuk move on dulu deh. Di bulan Mei kalian akan lebih banyak galaunya di sini ya, akan lebih banyak galau. Jadi coba kalian tolong luangkan waktu untuk happy, untuk ngelakuin apa yang kalian suka. Nggak usah buru-buru untuk punya pacar dulu, karena di sini jelas banget kelihatan bahwa kalian masih crying over the spilled milk. Jadi bahasanya itu kayak kalian masih menyesali sesuatu yang udah terjadi gitu. Jadi kalaupun kalian akhirnya berpaling untuk hal yang baru, takutnya cuma jatuhnya ke pelampiasan. Yang paling penting adalah untuk Leo sekarang, coba deh lupakan dulu, get over dulu sama yang lalu, dan jadilah pribadi yang lebih terbuka. Tapi nggak usah buru-buru punya pasangan, karena menurut aku orang yang tepat akan datang kepada kalian, tapi ketika kalian sudah merelakan yang sudah terjadi ini untuk kepada para Leo yang lagi single atau baru putus ya. Jadi jangan bersedih terus. Kalau kalian mau membuka hati, kalian bisa bertemu orang yang tepat. Cuma memang mungkin di Mei lebih ke enjoy dulu proses. Jadi bukan cuma falling in love yang harus di-enjoy, tapi patah hati juga sebenarnya harus dinikmati, karena di situ kalian bisa banyak merefleksi diri gitu. Jadi jangan terlalu terburu-buru, karena kalau kalian terburu-buru nanti jatuhnya malah mencari pelampiasan gitu loh Leo. Dan jangan gengsi. Leo tuh salah satu zodiak yang gengsinya paling tinggi. Nah, kalau untuk yang punya pasangan, kalian dapat kartu The Strength. Jadi balik lagi, kartu The Strength ini memang identik dengan Leo juga. Jelas-jelas ada singanya di sini ya, dari kartu The Strength. Di sini aku cuma mau mengingatkan bahwa untuk yang sudah punya pasangan, baik itu pasangan yang sudah menikah atau belum, kalian itu di sini posisinya justru lagi baik-baiknya di bulan Mei. Yang aku rasakan adalah memang dengan keadaan seperti ini kalian jadi bisa membangun komunikasi yang jauh lebih baik satu sama lain, sehingga hubungan kalian juga makin erat. Yang aku rasakan di sini bahwa hubungan kalian yang erat itu dilandasi atas perasaan yang juga dalam. Jadi bukan cuma hubungan yang kayak saya percaya karena dia kayaknya lebih mapan deh gitu, atau misalnya saya percaya bisa serius sama dia karena kelihatannya dia baru aja mencapai kesuksesan atau sesuatu. Bukan hal eksternal, tapi makin sayang, makin mau serius karena dari kepribadian kalian yang akan melalui transformasi juga kayak gitu. Transformasinya ini banyak ya, bisa dari segi keuangan karena kalian juga jadi jauh lebih bertanggung jawab, bisa juga dari segi pekerjaan. Tapi di sini yang aku lihat untuk kalian yang punya pasangan akan jauh lebih baik gitu. Jadi itu adalah untuk para Leo. Yang penting jaga kesehatan kalian, ini paling penting ya. Bahwa sebenarnya kalian prima, cuma kadang kalian masih suka bandel-bandel, atau mungkin masih banyak Leo-Leo di luar sana yang memutuskan untuk ya kalau gue masih bisa keluar rumah kenapa enggak gitu. Itu harus hati-hati karena eksternal ini yang membahayakan kalian, sangat-sangat membahayakan kalian. Untuk The Hermit, ayo lebih wise lagi atau bijaksana lagi untuk mengatur keuangan kamu. Jangan malah justru di rumah ngerasa nggak banyak pergi-pergi, makin bisa belanja, jangan ya. Dan kalau The Chariot untuk masalah pendidikan dan untuk masalah pekerjaan, everything is fine. Yang penting hati-hati karena di sini kalian lagi agak bisa takutnya cekcok sama orang lain ya. Jadi lebih baik kendalikan emosi kalian, karena kalian lagi agak bad mood juga nih, karena kan di rumah doang atau kondisinya dibatasi, nggak bisa jadi Leo yang suka kemana-mana, suka tampil dan lain-lain. Jadi harus bisa dibilang semacam kendalikan emosinya gitu. Dan untuk yang belum punya pasangan, you move on dulu, lupakan dulu yang lalu, be happy,
baru abis itu kalian bisa menerima cinta yang mungkin masuk ke kehidupan kalian lagi. Dan yang untuk punya pasangan, congratulations, hubungan kalian akan makin erat dan makin kuat. So that's it untuk Leo. Mudah-mudahan resonate sama kalian, dan kalau memang ada yang tidak resonate bisa dibuang jauh-jauh. Dan kalau kalian ingin book reading sama aku, kalian bisa langsung ke @dikatelia.tarot di Instagram. Di situ ada cara-caranya booking, dan biar bisa tahu lebih dalam lagi tentang kalian, dan mungkin aku bisa ngebantu kalian untuk permasalahan kalian. Dan juga jangan lupa untuk subscribe ke channel Dwi Catalia Divination. Jangan lupa juga untuk like, dan bisa kasih komentar juga kalau kalian punya request video macam apa lagi yang mau aku buat di channel Dwi Catalia. Itu aja untuk para Leo. Terima kasih sudah mendengarkan, dan see you at our next video. Bye bye. Halo Virgo. Jadi aku di video kali ini ingin memberikan reading tentang prediksi dan gimana sih keadaan kehidupan kamu di bulan Mei 2020. Nah, untuk monthly zodiac reading kamu di Mei 2020 ini, aku punya 4 aspek yang mau aku bahas. Yang pertama itu adalah aspek kesehatan kamu, kedua adalah pertama adalah kesehatan, kedua adalah keuangan, ketiga itu adalah pendidikan atau karir, dan yang terakhir itu adalah love life atau romansa kamu. Nah, jadi kita langsung aja nih mulai ke yang pertama adalah kesehatan. Oke. Dibuka dengan The Empress sama The Sun in reverse. Yang aku lihat di sini sebenarnya adalah satu, kamu prima. Walaupun di sini The Sun-nya kebalik ya, tapi yang aku lihat dari dua kartu ini terhubung, yang aku lihat itu di sini bahwa kamu Virgo itu kan memang salah satu signs yang pekerja keras juga, bahkan kayaknya lebih pekerja keras daripada Aries kalau aku lihat di sini. Jadi mungkin dengan waktu leisure time yang lagi banyak ini, kan kita lagi stay at home ya, kamu tuh memang lagi punya banyak waktu untuk sebenarnya bersantai di rumah. Nah, hal itu tuh sebenarnya harusnya kamu gunakan tuh bukan untuk bete karena ngerasa nggak bisa produktif, tapi justru memang harus kamu rilis. Kamu tuh udah kerja keras sebelumnya, jadi di sini tuh saat-saat kamu menikmati untuk lebih istirahat, lebih ngelakuin hal yang mungkin dulu nggak bisa kamu lakuin karena kamu harus terus bekerja kayak gitu. Jadi gunakan waktu ini tuh untuk lebih bersantai, karena untuk kesehatan sendiri kamu sebenarnya prima, cuma lebih ke kamunya aja agak-agak kurang begitu seneng dengan kondisi ini ya. Jadi pasti mempengaruhi imunitas, padahal kamu sebenarnya sehat-sehat aja, mungkin jadi lebih jatuhnya tuh cuma kayak nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Akhirnya jadi di sini disuruh udahlah kamu happy aja, gunakan waktu prima kamu ini untuk merasakan dan untuk dapat liburan sedikit deh dari kerja keras kamu gitu. Tapi overall Mei kamu akan sehat gitu. Jadi tetap pertahankan, jangan kecapean, karena kalau kamu malah makin stres di sini akan membuat pasti kesehatan kamu terganggu seperti itu. Kedua adalah keuangan ya, Temperance dan juga Five of Wands. Yang aku lihat di sini dengan kartu Temperance itu adalah balance. Maksudnya aku adalah keuangan kamu itu akan stabil, jadi nggak usah khawatir nanti uangnya kurang atau misalkan uangnya habis gak ya kayak gitu. Cuma mungkin di sini yang jadi agak harus kamu perhatikan itu adalah jangan sampai keuangan ini yang stabil justru malah kamu gunakan untuk sesuatu yang nggak penting. Jadi di sini kamu tetap di encourage untuk kalau kamu nih Virgo lagi punya keinginan untuk beli sesuatu, beli ini beli itu kayak gitu, itu coba kamu pikirkan lagi, karena sebenarnya konflik keuangan kamu itu datang dari diri kamu. Jadi kayak kamu pengen ini, kamu pengen itu, coba deh dipikirin lagi, jangan langsung buru-buru, karena di sini untuk masalah keuangan kamu justru lagi stabil, jadi lebih baik kamu gunakan kesempatan ini untuk menabung gitu, untuk hal-hal yang mungkin bisa kamu lakukan setelah pandemi ini berakhir kayak gitu. Untuk berikutnya adalah pekerjaan atau karir dan pendidikan. Ada Two of Swords dan Ace of Wands. Di sini yang aku bisa lihat baik pendidikan dan karir kamu tuh lagi dihadapi dengan
pilihan yang membuat kamu bingung. Aku juga ngerasain bahwa kamu tuh mungkin lagi punya ide, atau kamu lagi punya sesuatu yang ingin kamu lakukan, tapi di sini kamu tuh ragu gitu loh. Mungkin karena kamu bingung harus milih melakukan yang mana atau harus bagaimana kayak gitu. Nah, di sini yang aku sarankan ke kamu adalah coba pertimbangkan lagi setiap pilihan kamu. Coba sangkut pautkan dengan kondisi saat ini, mana yang mungkin bisa dilakukan. Jadi balik lagi, walaupun kamu punya ide, walaupun kamu punya keinginan, jangan sampai hal itu tuh jadi sia-sia begitu aja karena kamu terlalu menahan diri terlalu lama. Ingat ya, kesempatan gak datang 2 kali. Jadi di sini kamu harus lebih bisa dibilang bijaksana. Dan untuk Virgo, kalian kan memang signs yang punya kelebihan di analisis ya. Maksudnya gini, kalian itu orang yang memang tipenya tuh pemikir, orang yang selalu menyelami segala sesuatunya tuh bukan sepele. Jadi selalu dipikirkan baik-baik baru kalian memutuskan sesuatu. Nah, kali ini kalian bisa menggunakan skill kalian lebih lagi. Jadi memang harus take your time, tapi jangan kelamaan juga gitu. Jadi jangan tidak memilih. Jadi di sini kalau kalian berpikir kayak udah ribet, ya udah saya diem aja, atau misalkan gue nggak usah milih sama sekali, jangan ya. Di sini memang kalian harus memilih, kalian harus bertindak gitu. Jadi untuk masalah pekerjaan mungkin ada sedikit dilema aja sih, dan pendidikan ada sedikit dilema. Untuk love life, Five of Cups, The Tower, agak-agak kurang enak ya. The Tower in reverse. Nah, tapi Five of Cups in reverse, which is untuk kamu yang memang belum punya pasangan, atau mungkin baru putus dan mungkin sebelumnya merasa sedih. Aku senang sih ngeliatnya bahwa di bulan Mei adalah bulan dimana kalian tuh bangkit dari keterpurukan kalian. Kalian akan merasa lebih baik-baik saja, dan kalian akan merasa jauh lebih terberkati. Jadi kayak udah nggak merasa galau atau merasa kayak sedih deh kehilangan dia atau sesuatu. Itu galau kalian akan jauh lebih berkurang di bulan Mei. Jadi di sini adalah bulan yang bisa kalian gunakan untuk lebih melihat kemungkinan ke depan. Jadi nggak usah dilihat yang belakang-belakang lagi, karena itu udah benar-benar berlalu dan kalian udah bisa berhasil move on. Jadi langsung lihat kesempatan-kesempatan dan opportunity dan kemungkinan yang akan datang aja gitu. Sedangkan untuk yang punya pasangan, baik itu sudah menikah atau belum, aku mau memberitahu bahwa kalian harus lebih berhati-hati lagi, karena konflik memang akan datang dan itu tidak bisa dihindari. Tapi percaya deh, konflik ini tuh adalah konflik yang akan membawa sesuatu hal yang baik untuk hubungan kalian berdua. Baik itu konflik yang besar ataupun kecil, konflik yang datang di hubungan kalian berdua akan membantu kalian untuk jadi lebih bisa dibilang itu kayak dekat lagi sama satu sama lain. Jadi jangan merasa bahwa ada masalah berarti harus selalu dihindari. Tidak, ada masalah justru harus dijadikan refleksi. Jadi kalian melihat lagi apakah masalah ini tuh membawa dampak seperti apa, dan pembelajaran macam apa yang bisa diambil dari permasalahan di dalam hubungan kalian ini. Seperti itu para Virgo. Dan untuk merangkum semuanya, balik lagi untuk Virgo, sebenarnya kalian sehat-sehat aja. Justru kalian punya banyak waktu untuk istirahat, nggak usah mikirin kerjaan terus ya. Jangan stres, soalnya kalian lumayan agak-agak stres nih di rumah doang, karena kalian sukanya kerja. Untuk masalah keuangan juga balance, tapi harus diatur nih keinginannya, jangan semuanya diinginkan. Dan memang kalian ada mengalami semacam dilema untuk masalah pekerjaan dan pendidikan, tapi kalian pasti bisa kok melewatinya, dan harus memilih ya. Jangan didiamkan aja. Memang kalian harus memilih. Jadi kalau kalian lagi ada di satu posisi di mana kalian harus memilih, pilihlah. Jangan diam saja. Jangan udahlah kayak golongan putih aja, jangan ya gitu. Kalian harus punya stance, kalian harus punya pijakan di masalah ini. Dan yang terakhir, untuk yang punya pasangan, congratulations. Untuk yang belum punya pasangan, kalian pasti bisa move on, kalian bisa menemukan orang yang jauh lebih baik. Dan untuk yang punya pasangan, memang akan ada masalah, tapi masalah itu bisa kalian atasi dan bisa memberikan transformasi yang lebih baik lagi di hubungan kalian ke depannya. So, untuk para Virgo, itu aja yang bisa aku sampaikan.
Mudah-mudahan kalau resonates kalian ambil, kalau memang tidak resonates kalian lepaskan aja, kalian buang jauh-jauh. Dan kalau kalian bilang kok ini simple banget sih readingnya dan lain-lain, ini karena general reading ya, aku melakukan ini untuk semua kalian yang nonton di YouTube. Makanya kalau kalian ingin yang lebih dalam lagi, kalian ingin yang lebih tentang diri kalian secara pribadi, karena balik lagi ini aku cuma baca berdasarkan sun signs kayak gitu. Sedangkan kalau kita ngomongin zodiak, ada yang in moon, ada yang ascendant, ada rising. Jadi kalian itu terbentuk dari berbagai macam zodiak gitu. Nah, itu kita bisa kalau kalian mau book reading sama aku, kalian tinggal follow aja @dikatelia.tarot di Instagram. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube-nya Dwi Katelia Divination, like juga kalau boleh, dan pastinya kalau kalian lagi iseng leave comment kira-kira readingnya seperti apa, apakah resonate atau tidak, kalian pengen video nextnya seperti apa juga, itu boleh banget. Aku sangat open sama segala macam masukan, dan mudah-mudahan kalian selalu sehat ya, jaga kesehatan, jangan stres-stres, terus nikmati momen stay at home ini, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan segala hal tentang pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. So, thank you kamu para Virgo yang sudah menonton video ini. See you at our next video. Bye-bye.